Prabowo itu salah satu yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97 ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan, terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat, makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang. Dan mereka bilang penculik, tak gebrak mejanya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya, cuma isu kok. Perkara dia menculik atau tidak, aku juga tahu. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dinesoni sama Pak Amin. Terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Sampai sak kalimat meneng wes mari meneng ya wes ya, tak tutup diklek. Itu demi Prabowo. Cak Nun mati-matian bela Prabowo Subianto yang dituduh penculik aktivis 1998, bahkan sampai bertengkar dengan Amin Rais. Seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia yakni Cak Nun menceritakan pengalamannya sewaktu bersama Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto di masa awal era reformasi. Pada saat itu pria bernama asli Muhammad Aidun Najib itu memasang badannya untuk Prabowo lantaran ia tak terima kawannya disebut sebagai penculik. Sedikit informasi bahwa memang banyak orang yang sampai saat ini menuding Prabowo Subianto sebagai salah satu dalang yang menculik para aktivis mahasiswa pada tahun 1998 silam. Prabowo dikatakan telah memberikan mandat kepada tim Mawar dari Kopassus untuk menculik para aktivis pada saat itu, tegas bersuara mengkritik pemerintahan era Soeharto. Setelah Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden RI, kemudian Mahkamah Militer memproses kasus penculikan yang dilakukan tim Mawar. Hingga pada akhirnya dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira meminta agar legend Prabowo Subianto diberhentikan dari dunia militer. Maka dari situlah awal mula Prabowo sering dicap penculik. Akan tetapi pada saat itu tidak semua orang menuduh Prabowo sebagai penculik. Ia adalah Cak Nun, sosok yang mengaku rela memasang badannya demi mencegah orang-orang yang menuduh Prabowo sebagai penculik aktivis 1998. Dulu ketika dia dibilang penculik, yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Ujar Cak Nun sebagaimana dikutip dari kanal YouTube As-Salafiyun. Bahkan Cak Nun mengaku sebagai orang yang mengajak Prabowo Subianto untuk hadir di setiap pengajiannya yang ada di berbagai daerah. Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia ke depan massa 30.000 orang, ucapnya lebih lanjut. Pada saat dipertemukan ke banyak orang, banyak di antara orang tersebut yang meneriaki Prabowo dengan sebutan penculik. Merasa tak terima, Cak Nun lalu langsung menggebrak meja di depannya. Tak gebrak meja. Siapa yang yakin Prabowo penculik? Gak ada yang ngacung. Saya tahu mereka tak punya bukti, cuma isu. Tapi kan
Siapa yang berani di depan banyak orang seperti itu? Imbuh Cak Nun. Bahkan Cak Nun sampai harus bertengkar di telepon dengan Amin Rais karena mau membawa Prabowo ke kediamannya yang ada di Yogyakarta. Namun ucapan Amin Rais diketahui sama sekali tidak pernah digubris Cak Nun. Itu demi Prabowo, tutur Cak Nun. Duduk anteng di pemerintahan, Prabowo dapat pesan enggak main-main dari Novel Bamukmin. Simak. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin, meminta Ketua Umum Prabowo Subianto tidak melupakan jasa besar mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Hal itu diucapkan Novel saat merespon Prabowo Subianto yang tampak rajin melakukan silaturahmi Idul Fitri tahun 2022 dengan berbagai ulama dan mengunjungi sejumlah pesantren. Novel sendiri mendukung langkah Prabowo yang mulai mendekati ulama-ulama di Indonesia. Namun, dia mewanti-wanti jangan sampai Prabowo salah memilih ulama. Ketika itu Pilpres tahun 2019, Prabowo sudah tepat merapat kepada ulama dan ulama umat Islam, khususnya Spirit 212, ujar Novel Bamukmin dilansir dari kinpi.com. Menurut Novel, dukungan dari umat Islam dan 212 membuat nama Prabowo terdongkrak pada tahun 2019. Novel juga mengklaim prestasi Gerindra yang menjadi partai nomor 2 terbesar di Indonesia berkat dukungan serupa dari pihaknya. Sehingga Prabowo jangan pernah lupakan jasa ulama yang istiqomah yang dikomandoi IBHRS, tuturnya. Novel menyarankan Prabowo sebaiknya kembali merapat ke ulama yang istiqomah tersebut. Dia mengingatkan Prabowo supaya tidak mendekati ulama menjilat kekuasaan atau malah membela penista agama. Hati-hati, banyak ulama su'u atau ulama jahat, ungkap Novel. Novel mengatakan jika Prabowo salah langkah, kehancuran yang dirasakan rakyat Indonesia akan bertambah. Pengamat hukum tata negara, Refli Harun, menyoroti hubungan Habib Rizik Syihab atau HRS dengan Prabowo Subianto yang tengah mengalami pasang surut. Akibat kekecewaannya pada Prabowo usai Pilpres tahun 2019, HRS disebut menolak ditemui politikus yang hendak mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Hal mencuat dalam video yang diunggah di akun YouTube Refli Harun pada Minggu. Diketahui belakangan ini sejumlah kandidat capres mulai giat bersafari politik ke sejumlah ulama dan tokoh agama. Prabowo dan HRS sendiri dikenal sangat dekat saat kontestasi Pilpres 2024. HRS dan kelompok 212-nya getol mendukung Prabowo untuk memenangi Pilpres tahun 2019. Namun, hubungan mereka merenggang setelah Prabowo justru masuk gerbong lawannya, Joko Widodo. Prabowo kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan. HRS disebut kecewa dengan sang jenderal yang justru masuk ke lingkaran kekuasaan. Apalagi Prabowo tak melakukan apapun ketika sejumlah ulama termasuk HRS dijebloskan ke penjara. Prabowo tak menggunakan kekuasaannya saat ini untuk membebaskan para ulama yang diskriminalisasi oleh rezim Jokowi, ujar Refli. Refli mengatakan diakui atau tidak diakui Habib Rizik adalah salah satu tokoh sentral yang mendukung Prabowo di Pilpres tahun 2019. HRS imbuhnya mampu menggerakkan massa yang sangat besar di 212 untuk mendongkrak suara Prabowo. Celakanya, ketika pendukungnya berdarah-darah, tapi Prabowo malah berekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak apa-apa, tapi tidak boleh melupakan korban-korban yang jatuh di peristiwa demo Bawaslu, kecurangan pemilu, dan sebagainya, kata Refli.
Dia semua pihak bisa menunjukkan sikap adil dan tidak mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah menjelang Pilpres tahun 2024. Refli juga mewanti-wanti sejumlah pihak tak lagi mencari-cari kesalahan HRS jika nanti sudah bebas dan siap mewarnai Pilpres 2024. HRS harusnya bebas paling telat Agustus tahun 2023, tetapi bisa lebih cepat lagi kalau mendapatkan remisi. Mudah-mudahan awal 2023 HRS sudah bebas dan tidak dicari-cari perkara baru. Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo Subianto memanfaatkan momen lebaran untuk melakukan safari politik. Dia melihat kunjungan Prabowo ke pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi indikasi kuat bahwa dirinya siap untuk maju di Pilpres tahun 2024. Hal itu dilakukan Prabowo karena dirinya kalah di dua provinsi tersebut pada Pilpres tahun 2014-2019. Prabowo tampaknya tidak ingin mengulangi kekalahan yang sama, ujar dia.